Oke, kali ini gue bakal bahas soal tentang mekanika kuantum satu dimensi, di mana kita bakal nyari kemungkinan dari satu partikel ada di dalam sebagian tertentu dari box di infinite square potential. Kalau gitu kita langsung lihat aja soalnya. Jadi katanya ada partikel di energy state-nya yang ke n, berarti kita tahu stationary state-nya itu dinotasiin sebagai psi nx dalam infinite square potential dengan lebar L. Atau particle in the box dengan boxnya lebarnya L. Disuruh tentuin kemungkinan dalam notasi Pn1/A di mana si partikel ada di 1/A pertama dari lebar si boxnya. Oke, lu mungkin bertanya-tanya kenapa gue terjemahin well sebagai box, bukannya sebagai sumur. Buat lo yang udah belajar lama tentang mekanika kuantum, gue tahu lu pasti udah paham banget kenapa. Dan ini pasti klise banget kalau gue bahas lagi. Tapi gue mau klarifikasi aja sedikit buat lo yang belum tahu, supaya gue nggak kelihatan kayak bodoh-bodoh amat gitu bahasa Inggrisnya. Jadi kenapa dibilang well? Karena kalau misalnya kita gambarin fungsi potensialnya dari soal infinite square potential itu, dia bakal ngebentuk kayak semacam sumur bentuknya. Oke, tapi kalau misalnya kita bayangkan dia sebagai sesuatu yang fisikal, dia bakal seperti box di satu dimensi yang punya dua dinding. Itu bentuk nyatanya. Ya, sebenarnya sama aja sih. Jadi kita bisa bilang sumur dengan lebar L atau box dengan lebar L. Oke, kalau gitu langsung aja kita bahas. Nah, kita tahu di soalnya dikasih tahu bahwa dia ada di energy state-nya yang ke N. Dan kita tahu pasti kalau buat si particle in the box itu, si fungsi gelombang stationary state-nya itu dinotasiin sebagai Cn sama dengan akar 2 per lebar dari si boxnya, itu di sini L, kali sin Np per lebar boxnya Lx. Ini buat yang di dalam box, fungsi gelombang di dalam boxnya. Oke. Nah, gue bakal gambarin dulu. Ini V terhadap X, ini C terhadap X, ini P terhadap X. Oke. Ini adalah stationary state buat si partikel yang ada di dalam box dengan dinding-dinding di X sama dengan 0 dan X sama dengan lebarnya yaitu L. Ya. Berarti di sini pembatasnya si boundary-nya juga di 0 dan L. Ya, lebarnya nggak sama, tapi yang penting koordinatnya sama lah. Nah, buat si infinite square potential, kayak yang gue udah bilang tadi, si potensialnya, fungsi potensialnya bakal ngebentuk semacam sumur yang square bentuknya. Gini, gini, dan di tengahnya dia bakal bernilai 0. Buat fungsi gelombangnya, si stationary state-nya, dia adalah 0 di luar box, 0 di luar box, dan di dalam boxnya yaitu ini. Dia dalam superposisi dari banyak stationary state, tergantung sama n-nya nanti di input berapa. Kalau n-nya sama dengan 1 begini, n-nya sama dengan 2 begini, n-nya sama dengan 3 bisa begini, macam-macam. Probabilitasnya, ini yang beda sendiri. Kita harus hitung dulu. Ini mana fungsi probabilitasnya buat state-nya yang ke n, kompleks conjugate dari si fungsi gelombangnya dikali fungsi gelombangnya. Di sini kita tahu stationary state-nya itu ini. Kita lihat, dia adalah fungsi yang real, nggak ada bagian imajinernya. Dia bukan lagi fungsi kompleks. Berarti ini nggak usah kita hitung kompleks conjugate-nya, nggak usah pusing-pusing, tinggal kita kuadratin aja gitu. Ini dikali sama ini lagi. Akar 2 per L kali akar 2 per L jadi 2 per L. Sin-nya jadi sin kuadrat. Np per L kali X. Inilah Pn dalam X-nya. Kenapa masih dalam Pn, bukan dalam P doang? Karena di sini masih ada N-nya juga. Dia masih dalam superposisi dari stationary state-nya. Berarti ini bakal jadi kayak gini grafiknya. Set, di luarnya masih 0. Di luarnya juga masih 0. Tapi di dalamnya itu bisa begini. Atau begini. Atau begini. Atau bagaimanapun. Tergantung sama N-nya nilainya berapa. Ya. Kenapa di luarnya 0? Ya karena ini sebenarnya kalau kita lihat lagi, dan lu juga gue yakin udah tahu, si di luarnya itu 0, si di luarnya itu 0. Berarti di sini P-nya itu adalah 0 kali 0, yaitu 0. Di sini juga P-nya 0 kali 0, yaitu 0. Atau bisa dibilang juga kalau di luar boxnya nggak mungkin ditemuin si partikelnya. Oke. Sekarang balik lagi ke yang ditanyanya. Yang ditanyanya adalah
kemungkinan dari kita menemukan si partikel ada di A pertama dari si boxnya atau si sumurnya. Maksudnya gimana? Gue bakal gambarin secara fisikal kayak gini. Jadi ada box dengan lebar L. Oke. Nah, A pertamanya itu di mana? A pertamanya yang pasti dari kiri. Kalau kita bilang setengah pertama dari box, berarti setengah di kiri. Dari sini sampai sini. Sepertiga pertama dari sini sampai sini. Seperempat pertama dari sini sampai sini. Kalau setengah terakhir dari sini sampai sini. Sepertiga terakhir dari sini sampai sini. Gitu. Jadi kalau pertama itu di kiri. Seperempat pertama artinya apa? Dia ada di region. Suatu region. Di mana lebarnya adalah L per A dari pojok kiri. Gitu. Kalau ya kita ganti A-nya itu dalam konstanta. Setengah pertama berarti dari sini pojok kiri sampai L per 2 gitu. Kalau di sini kita nggak tahu A-nya berapa, tapi gue gambarin gini aja. Berarti koordinatnya yang di sini adalah L per A. Di sini regionnya dari 0 sampai L per A. Ingat, regionnya dari 0 sampai L per A. Nah, batasan-batasan ini bakal kita pakai buat apa? Kita tahu rumus dari kemungkinan menemukan suatu partikel di wilayah tertentu adalah gini. P di antara titik A sampai B itu adalah integral dari A sampai B fungsi probabilitasnya dalam posisi di integral dx. Oke. Ini kalau si partikelnya di antara titik A dan B. Kita tahu dia bakal kita cari di antara titik 0 sampai L per A. Berarti ini bisa kita cari dari 0 sampai L per A. Berarti ini bawahnya 0, atasnya L per A. Oke. Kita masih punya N di sini. Karena ini masih juga tergantung sama N-nya berapa. Pnx. Berarti ini nggak cuma P, tapi Pn juga. Karena dia nanti probabilitas menemukan suatu partikel di antara 0 sampai L per A-nya juga bergantung sama nilai N-nya. Ini masih ada N-nya juga gitu. Oke, kita udah terjemahkan. Yang mau kita cari itu ini. Dan nanti itu di soalnya dia prefer buat dibilang notasinya adalah Pn per A. Sama aja. Ini bisa kita masukin dari sini, si Pnx-nya. Berarti ini adalah integral dari 0 sampai L per A. 2 per L sin kuadrat. Nah, 2 per L ini konstanta, bisa kita tarik keluar duluan. Di depan, gitu. Sin kuadrat NP per L X dx. Nah, kita gak mau langsung ngerjain ini, karena ini jelek gitu. Kita mau ganti ini, substitusi. Gimana caranya supaya lebih sederhana? Gue mau pakai Y aja di sini, sin kuadrat Y. Jadi gue bakal terjemahin NP per L X sama dengan Y. Oke, ini sama dengan Y. Konsekuensinya kita juga harus ganti dx-nya jadi dy. Caranya adalah kita cari dari sini kita turunin. dy per dx-nya adalah NP per L, ya kan? X-nya di sini hilang. dy per dx-nya NP per L, berarti si dx-nya nilainya adalah L per NP dy. Dx-nya adalah L per NP dy. Tinggal dikali L per NP di depannya, tapi di sini notice ada 2 per L di depannya. L per NP kali 2 per L bakal jadi 2 per NP. Kita bisa keluarin langsung si L per NP-nya karena dia adalah konstanta. Nah, ini udah enak sin kuadrat Y dy. Sekarang batasan-batasannya, konsekuensi dari kita ganti dx jadi dy, batasan atas sama batasan bawahnya harus kita ganti juga dalam Y. Ini masih dalam X, ingat. X sama dengan 0, X sama dengan L per A. Kalau kita mau ganti di dalam Y, kita harus substitusi dulu. Waktu X sama dengan 0, Y-nya adalah 0 gitu. Tinggal dimasukin ke sini. X sama dengan L per A, Y-nya sama dengan NP per A. Oke, batasan bawahnya ada 0, batas atasnya adalah NP per A. Ini penghitungan si sin kuadrat di integral ini gak bakal gue turunin di sini. Itu lebih ke matematika. Gue mau langsung aja tulis. Pokoknya nanti hasilnya bakal jadi Y per 2 dikurang sin 2Y per 4. NP per A di bawahnya 0. Bisa kita langsung masukin batas atas sama batas bawahnya. Ini jadi NP per 2A dikurang sin 2NP per A per 4 dikurang batas bawahnya. 0 dimasukin kali Y per 2 jadi 0. 0 dimasukin ke sin 2Y jadi sin 2 kali 0 yaitu 0. Berarti tinggal sisa ini yang harus dipeduliin. Nah, notice di sini angkanya enak. Ada NP, ada NP, ada 2, ada 2. Bisa kita sederhanain. Jadi yang depannya seper A, yang belakangnya jadi sin 2 NP per A per
2NP. Ini dia si probabilitasnya dari menemukan suatu partikel di antara titik 0 sampai L per A atau 1/A pertama dari lebar si boxnya. Gitu. Nah, ini bisa kita uji. Cara ujinya gimana? Kita masukin ke syarat normalisasinya. Kita tahu si partikel in the box ini bisa dinormalisasi. Dia continuous dan waktu mendekati min infinite, probabilitasnya adalah 0. Mendekati infinite, probabilitasnya juga 0. Enak, bisa dinormalisasi. Maka syaratnya terpenuhi buat finite square potential, yaitu dimana integral dari min infinite sampai infinite px dx-nya sama dengan 1. Nah, infinite square potential ini dari min infinite sampai 0 sama L sampai infinite, probabilitasnya 0. Kita nggak usah pandang dia. Kita cuma pedulin yang di dalam sini, dari 0 sampai L-nya. Berarti integral dari 0 sampai L, px dx harus sama dengan 1. Jawaban kita kemungkinan bakal benar kalau ini terpenuhi. Kalau ini sekalinya nggak terpenuhi, jawaban kita udah pasti salah gitu. Kita bakal salin ulang, notasinya yang di atas tadi kita integralin dari 0 sampai L per A, Pn, x, dx. Dan hasilnya adalah 1/A sin dikurang sin 2NP per A per 2NP. Nah, kita harus manipulasi si ini jadi kayak ini. Gimana caranya? Yang pasti yang pertama itu lo langsung notice di sini batas bawah batas atasnya. Ini batas atasnya L, ini batas atasnya L per A. Berarti tahap pertama itu adalah kita harus ganti atau kita harus masukin nilai si A-nya sebagai 1. Supaya kalau kita ganti si A-nya jadi 1 kan jadi L per 1 jadi L gitu batas atasnya. Aman. Jadi sama-sama ini. Next, yang masih beda itu ini. T0, di sini ada N-nya, di sini nggak ada N-nya. Berarti yang harus kita temuin adalah untuk semua nilai N hasilnya tetap sama dengan 1, sama dengan yang ini. Jadi ujungnya nilai N-nya nggak bakal pengaruh terhadap probabilitas totalnya. Maksudnya nggak ada waktu di mana di state tertentu, N tertentu, di mana dia tidak bisa dinormalisasi gitu kan. Nah, kita udah temuin gimana cara manipulasi ini. Maka hasilnya adalah yang pertama kita bakal ganti si A-nya jadi 1, berarti jadi 1/1 dikurang sin 2NP per 1 per 2NP. 1/1 hasilnya ada 1, ya kan? Nah, ini sin 2NP. Kita tahu untuk si infinite square potential N-nya itu bilangan bulat, oke? Nah, dari identitas trigonometri, kita tahu 2pi kalau dikelipatanin itu sinnya pasti tetap sama dengan 0. Kalau misalnya N-nya itu 1/3, dia bukan lagi 0. Tapi kan kita tahu N-nya itu antara 1, 2, 3, dan seterusnya. Coba kalau kita nanti N-nya sebenarnya 1. Sin 2pi, 0. 2, sin 4pi, 0. Sin 6pi, 0. Sin 200pi, 0. Oke, jadi kita udah temuin buat yang ini terpenuhi A sama dengan 1. Dan untuk yang ini, semua nilai N hasilnya ini tetap sama dengan 0 gitu. Nggak peduli N-nya berapa. Dan hasilnya ini sama dengan 1. Terpenuhi? Terpenuhi. Ini sama dengan 1, ini sama dengan 1. Gitu. Well, ini nggak bisa langsung ngasih tahu jawaban lu tepat 100%. Ini cuma mengeliminasi kemungkinan bahwa jawaban lu salah dari aspek syarat normalisasi. Ini mirip-mirip aja kayak misalnya lu lagi ngerjain soal tentang hal lainnya yang jawabannya dalam variabel. Kalau misalnya lu uji dimensinya dan dimensinya benar, well, mungkin jawaban lu masih tetap salah, tapi seenggaknya dimensinya benar. Kalau misalnya lu uji dimensi jawaban lu, terus akhirannya langsung ketemu, oh dimensinya salah, itu udah pasti salah. Mirip kayak gini. Gimana cara buktinya? Coba kalau kita lihat, misalnya kita nemu jawabannya, di bawahnya bukan 2NP, tapi 3NP. Ini tetap aja 0 gitu. Maupun ini 99, 200, 7020, tetap aja hasilnya
ini sama dengan 1. Tapi di sini kita udah temuin jawabannya yang benar adalah per 2 NP gitu. Oke, kalau gitu sampai sini dulu. Thank you.